Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan teori atom. Perkenalkan, nama Ibu Rizka Nurhidayati, SPD, selaku pengajar kimia kelas 10. Pertama yang akan kita pelajari yaitu terkait perkembangan teori atom. Di sini kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu 3.1, menganalisis perkembangan model atom dari model atom Bohr dan sampai dengan mekanika kuantum. Kemudian 4.1 yaitu menjelaskan fenomena alam atau hasil percobaan menggunakan model atom. Teori perkembangan atom. Teori perkembangan atom ini bermula dari seorang Demokritus yang berasal dari Yunani, mengatakan bahwa materi tidak dapat dibagi lagi. Disebut atomos. A artinya tidak, tomos artinya terbagi. Kemudian terbentuklah 5 teori atom. Yang pertama teori atom Dalton, yang kedua teori atom Thomson, yang ketiga teori atom Rutherford, yang keempat teori atom Bohr, dan yang terakhir adalah teori mekanika kuantum. Yang pertama yaitu teori atom Dalton. Teori atom Dalton mengatakan bahwa atom adalah partikel terkecil, di mana atom berbentuk bola pejal, yaitu tidak dapat diciptakan, dimusnahkan, maupun dibelah. Unsur yang sama mengandung atom-atom yang sama. Ketika atom-atom bertemu, dia akan bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bulat dan sederhana. Warna biru di sini itu menunjukkan ilustrasi dari bola pejal, itu teori atom Dalton. Kelemahan dari teori atom Dalton yaitu ia tidak dapat menjelaskan mengapa larutan bisa menghantarkan listrik. Selanjutnya yaitu teori atom Thomson. Teori atom Thomson ini menggunakan eksperimen tabung sinar katode. Jadi, dengan menggunakan sumber tegangan tinggi, dilewatkan sinar melalui katode menuju anode. Kemudian dilakukan beberapa percobaan. Yang pertama menggunakan medan magnet. Ketika digunakan medan magnet, ternyata sinar katode melewati anode kemudian mengalami pembelokan. Sementara ketika menggunakan medan listrik, sinar katode tertarik lempeng logam positif, sementara tertolak oleh lempeng logam negatif. Hal itu menandakan bahwa sinar katode bermuatan negatif, dan ini disebut sebagai elektron. Setelah ditemukannya elektron, Thomson kemudian mengungkapkan model atom yang sering dikenal sebagai rotikismis, di mana atom terdiri atas materi yang bermuatan positif dengan elektron yang tersebar di dalamnya. Namun Thomson tidak dapat menjelaskan terkait susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom. Yang ketiga yaitu teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford ini bermula dari percobaan Goldstein menggunakan tabung sinar katode di mana katodenya ini berlubang. Ternyata diperoleh hasil terdapat berkas sinar dari permukaan tabung sinar katode yang melaju melewati lubang-lubang dalam tabung bergerak menuju ujung lain dari tabung yang bermuatan negatif. Rutherford pun melakukan pembuktian menggunakan eksperimen lempeng tipis emas, di mana yang digunakan adalah atom-atom radioaktif yang memancarkan sinar alfa. Ternyata diperoleh hasil bahwa sebagian kecil sinar mengalami pembelokan, sementara sebagian besar mengalami penerusan. Nah, sinar-sinar yang mengalami pembelokan sering disebut sebagai partikel bermuatan positif, yaitu proton. Kesimpulan dari percobaan Rutherford ini bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif yang beredar mengelilingi inti, di mana atom bersifat netral, yaitu jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Namun Rutherford memiliki kelemahan.
yaitu teorinya tidak dapat menjelaskan letak elektron yang tetap ada lintasan. Kemudian yang kedua, tidak dapat menjelaskan spektrum garis atom hidrogen. Dan yang terakhir, Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa jumlah massa proton ketika ditambah dengan elektron tidak sama dengan massa atom. Sebelum ke teori selanjutnya, ternyata di sini ada penemuan neutron. Penemuan neutron ini oleh seorang bapak bernama James Chadwick dari Inggris. Beliau menemukan bahwa terdapat partikel lain. Partikel tersebut berhasil diperoleh dari percobaan penembakan partikel menggunakan sinar alfa ke lempengan berilium. Ternyata diperoleh hasil terdapat sinar yang memancarkan partikel dengan daya tembus sangat tinggi dan tidak terpengaruh oleh medan magnet maupun medan listrik. Partikel tersebut dikenal sebagai neutron. Maka, Bapak Chadwick dapat memecahkan kelemahan ketiga dari percobaan Rutherford. Selanjutnya yaitu teori atom Bohr. Teori atom Bohr ini menggunakan percobaan spektrum garis hidrogen. Mengapa menggunakan hidrogen? Karena hidrogen adalah atom yang paling ringan dengan nomor atom 1. Setelah dilakukan eksperimen menggunakan tabung sumber gas hidrogen, ternyata diperoleh hasil bahwa elektron mengelilingi inti pada orbit atau lintasan gerak stasioner elektron tertentu. Kedua, elektron dapat berpindah dari tingkat energi satu ke tingkat energi yang lain. Jika dari rendah ke tinggi disebut eksitasi, sementara dari tinggi ke rendah disebut deeksitasi. Namun kelemahan dari teori atom Bohr tidak dapat menjelaskan spektrum atom yang lebih rumit. Jadi untuk nomor atom yang lebih dari satu, Bohr tidak dapat menjelaskan. Kemudian yang kedua, tidak dapat menjelaskan pengaruh medan magnet yang disebut efek Zeeman maupun medan listrik yang disebut efek Stark dalam atom hidrogen. Yang terakhir adalah teori mekanika kuantum. Teori ini sebenarnya berasal dari gagasan seorang Louis de Broglie pada tahun 1924. Dia mengatakan bahwa elektron selain bersifat partikel dapat juga bersifat gelombang. Kemudian pendapat si Broglie ini dikembangkan oleh Erwin Schrödinger maupun Werner Heisenberg. Erwin Schrödinger ini merumuskan persamaan Schrödinger, sementara Werner Heisenberg menyatakan menggunakan prinsip ketidakpastian bahwa keberadaan elektron dalam lintasan tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat diketahui hanya kebolehjadian ditemukannya elektron. Sehingga teori mekanika kuantum menyimpulkan bahwa atom terdiri atas inti atom, proton dan neutron, dan elektron yang mengelilingi orbital tertentu. Daerah kebolehjadian menemukan elektron di sekitar inti disebut orbital. Jadi daerahnya elektron mengelilingi inti atom disebut orbital. Dan yang terakhir yaitu kedudukan elektron di sekitar inti ditentukan oleh bilangan kuantum. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dan Ibu berharap kalian dapat mencatat di buku catatan masing-masing terkait teori perkembangan atom. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.